Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, Pak Imam, Bapak pengurus masjid yang dimuliakan Allah, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya merasa sangat berbahagia bisa berkumpul bersilaturahmi ke hadapan Bapak Ibu jamaah semua, dan saya bisa sekalian memaksa diri saya untuk merefresh, menyegarkan kembali thalabul ilmi. Karena kalau di dalam Al-Quran ada perintah afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Itu tidak hanya berlaku buat jamaah, audiens, komunitas, tapi bagi siapa saja yang di depan ataupun yang di hadapan. Pada malam hari ini saya diminta oleh Pak Imam Masjid untuk urun rembuk mengisi rangkaian peringatan Isra Mi'raj mengambil tema sholat bermuatan olah rasa, olah rasio, sekaligus bernilai olahraga. Minta maaf sebelumnya, ini suaranya sampai terdengar nggak di belakangnya, Bapak Ibu? Jelas ya? Ya, kita sama-sama paham. Mungkin pada malam ini saya tidak akan menceritakan kisah perjalanan Isra Mi'raj. Bapak Ibu semua di sini sudah sangat mahfuz, sudah sangat paham tentang kisah kemukjizatan yang dialami Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada satu aspek yang mungkin kita akan bahas bersama, kita gali bersama, kita tadabburi bersama, yaitu oleh-oleh Nabi untuk kita dalam perjalanan yang sangat jauh itu. Sidrah Al-Muntaha adalah perjalanan terjauh yang pernah dijangkau oleh makhluk Tuhan. Tidak ada siapapun dalam alam raya ini sejak alam ini diciptakan hingga akhir zaman yang sampai pada terminal terakhir itu. Jadi Al-Muntaha itu, nanti dikoreksi Ustaz kalau salah, itu adalah terminal yang terakhir, yang bahkan ketika diantar oleh Jibril saat itu, Jibril pun tidak bisa masuk menembus ke wilayah itu. Betapa mulianya Rasulullah SAW itu. Dan oleh-oleh termahalnya yang sekarang kita nikmati, kita jalani, kita patuhi dalam setiap hari dalam kehidupan kita sebagai bagian rutinitas ibadah kita adalah sholat. Sholat adalah oleh-oleh dari perjalanan yang terjauh yang telah Nabi bawakan untuk kita amalkan. Sholat adalah rukun dalam agama kita. Saya dulu kalau belajar ngaji sama Ustadz, beliau itu membedakan, seingat saya, antara rukun dan wajib. Kalau rukun itu ditinggalkan, itu ibarat merobohkan pilar. Dan Nabi sendiri menegaskan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Semoga nanti dalam beberapa menit atau jam ke depan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin memahami bahwa terhadap ibadah sholat kita kemudian mengembangkan perasaan dan keyakinan bahwa sholat bukan semata-mata satu kewajiban yang membebani keseharian kita, tapi ternyata sholat adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala
memerintahkan kepada kita menurunkan syariat yang kesannya seperti beban, itu sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Ghaniyun Hamid, Maha Kaya lagi tumpuan puji. Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun, seberapa hebatnya ibadah kita semua. Dan Allah juga tidak akan terluka oleh kejahilan, kedurhakaan yang hamba-hambanya telah lakukan kepadanya. Kitalah yang butuh sesuatu, ujung-ujungnya dari seluruh perintah-perintah syariatkan yang dibebankan dalam tanda kutip kepada kita, manfaatnya akan kembali kepada kita. Ada satu quotes dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, kullu fillahi bil hikmah. Setiap perintah Allah itu mengandung hikmah. Pada malam hari ini mungkin dari komponen olah rasa, olah rasio, dan olahraga, saya akan lebih banyak bercerita atau mengurai tentang bahwa sholat itu bernilai olahraga. Sebelumnya disclaimer dulu, saya tidak mengidentikan bahwa sholat sebagai olahraga, tapi ada muatan nilai olahraga. Dan apa yang saya sampaikan ini, karena saya bukan ustadz, ya, jadi saya khawatir kalau menyampaikan tidak ada framingnya, tidak ada literaturnya. Ini berangkat dari buku yang saya tulis kurang lebih 16 tahun yang lalu. Judulnya, ini edisi terbarunya, Rahasia Kesehatan Rasulullah. Kalau di Malaysia, judulnya Mengapa Rasulullah Tidak Pernah Sakit. Jadi ini pakai bahasa Melayu yang sebelah kiri itu ya. Sampai nama saya pun dimelayukan sama mereka tanpa permisi. Padahal pakai bubur merah, bubur hitam. Saya sambil berdiri saja ya, karena izin saya pakai ilustrasi karena banyak ilustrasi memang dalam beberapa menit ke depan. Kita tahu bahwa sholat itu adalah ekspresi yang paling total dalam format ketundukan kita kepada Ilahi. Di dalam sholat, aspek atau fakultas berpikir kita diaktifkan. Kita harus ingat rakaat kita harus ingat hafalan-hafalan kita, dan kita bertadabbur terhadap bacaan yang kita baca. Di dalam sholat tentunya untuk bisa menghadirkan, untuk belajar menuju rasa khusyuk, kita harus menghadirkan bahwa kita ini sedang beraudiensi kepada pencipta langit dan bumi. Ini wajahku wajah dia. Tanpa perantara, dengan sangat mudah, Allah yang Maha Kuasa, pencipta kita, pemilik segala-galanya, kita beraudiensi 5 kali kepadanya untuk mengadukan seluruh persoalan, problematika, keluh kesah yang menghimpit kehidupan kita sehari-hari. Kita aktifkan fakultas berpikir, hati kita, akal kita, dan hati kita. Tapi tidak hanya itu, sholatlah salah satu-satunya mungkin ibadah yang dimiliki oleh kaum beragama yang mengaktifkan seluruh anggota geraknya, dari mulai berdiri, ruku, sampai salam. Dan rangkaian koreografi dari praktek ibadah sholat itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Nanti sama-sama kita mencoba jabarkan. Jadi sholat mengaktifkan fakultas berpikir, mengaktifkan fakultas berzikir, dan anggota gerak kita jungkir-jungkir. Otak kita harapannya menjadi lebih cerdas, hati kita menjadi tentram, dan badan kita juga akan terjaga kesehatannya. Sholat yang dilakukan secara baik, benar, dengan kaifiyah yang benar, beserta tumakninah, diharapkan akan mengantarkan seseorang sampai kepada sosok paripurna, insan kamil ya. Yakni dengan meningkatkan kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Kata orang modern, orang yang sukses itu adalah orang yang sudah mengoptimalkan trilogi kemampuan yang dimilikinya. Kecerdasan rasional, kecerdasan emosional, dan kecerdasan kinestetik. Bekerja ikhlas, bekerja cerdas, dan bekerja tangkas. Nah, kenapa sholat bernilai olahraga? Ini sekedar hitung-hitungan saja.
Kalau kita hanya menjalankan paket wajib, sholat wajib, maka dalam sehari kita melakukan gerakan-gerakan yang terdiri dari 17 rakaat sholat 5 waktu. Dari 17 rakaat itu ada 119 postur perubahan format anatomi yang kita lakukan. Atau kalau kita konversi per bulannya ada 3.570. Kalau kita konversi ke tahunnya ada 43.435 gerakan. Dan kalau seorang muslim, tadi Pak Ustaz Khori menyampaikan nafilatul lak, memberikan sholat-sholat nafilah, sholat-sholat tambahan. Ya, sholat tambahan itu paket dasarnya itu ada 44 rakaat. Berarti ada 308 gerakan postur harian setiap hari, atau 9.240 per bulannya, atau 112.420 postur fisik tiap tahunnya. Apa yang menarik dari ibadah sholat yang kita lakukan? Dalam dunia kesehatan modern, khususnya aerobik modern, ada seorang bapak aerobik yang terkenal, Dr. Kenneth Cooper. Beliau mengatakan dari semua rangkaian olahraga yang paling recommended dan aman serta sehat dilakukan adalah olahraga yang berintensitas rendah yang dilakukan rutin. Jadi kayak jalan kaki, jogging, senam, recommended. Nah, gerakan sholat, terutama kalau kita mencoba menghitungnya terhadap jumlah keluaran kalori yang dilakukan dalam setiap harinya, ada satu penelitian dari Kuwait ya, Dr. Jasim Ramadan. Beliau mengatakan ini pukul rata saja karena tidak harus seperti ini. Itu tergantung berat badan, tergantung gerakannya, tergantung lamanya, tergantung suhu di luar, ya, banyak variabelnya. Tapi rata-rata seseorang yang berberat badan 80 kg, maka kalori yang terbuang dalam satu hari yang melakukan sholat sekitar 80 kilokalori. Dengan gerakan-gerakan yang simple, yang tidak aneh-aneh, tidak ada kan di dalam sholat, misalnya gerakan kayang, gerakan split, gerakan jumpalitan, kan nggak ada. Sehingga gerakan itu mudah dilakukan dan dapat dilakukan dalam segala lapis usia, anak-anak, remaja, orang tua ataupun dewasa ataupun orang tua. Ini ada satu buku yang terkenal sekali ditulis oleh senior saya, Dr. Bedah, ya, Mukjizat Gerakan Sholat. Karena beliau saya kenal sekali dari sejak zaman S1, sangat tertarik, sangat interest terhadap anatomi manusia. Sehingga kemudian setelah mengambil spesialis bedahnya, beliau mengelaborasi apa mana-mana gerakan sholat, korelasinya dalam hikmah dan kemanfaatan medis ya. Kalau kita lihat dari luar, sholat itu seolah-olah hanya mengaktifkan gerakan otot, sendi, dan tulang saja. Kalau dari luar, aspek sistem muskuloskeletal dalam tubuh kita ini secara anatomi, ilmu kedokteran itu membagi menjadi 13 sistem. Salah satunya sistem muskuloskeletal, otot dan tulang rangka. Tapi sebenarnya kalau kita elaborasi, kita dalami, kita tadaburi, manuver-manuver, perubahan-perubahan posisi yang dilakukan selama kita sholat itu memanipulasi nyaris seluruh sistem di dalam tubuh kita. Ada sistem pernafasan yang diaktifasi, ada sistem pembuluh darah, peredaran darah dan jantung, saluran cerna, sistem saraf. Nanti kita coba uraikan satu persatu. Sekarang sikap berdiri. Kalau berdiri dalam sholat itu kakinya kan nggak gini ya. Kalau kita jalan, tahu nggak kita jalan itu, maaf ya, menampakinya itu seperti Donald bebek sebetulnya. Kalau seorang itu hobbit ya, kecil gitu ya, dan berjalan, itu jalan sebetulnya begini ya. Kalau nggak percaya omongan saya, Bapak Ibu silakan cek sandal di rumah yang sering kita pakai. Sandal itu yang tipis bagian luar atau bagian dalam? Yang tipis. Hah? Bagian luar yang tipis. Karena lebih terpijak dia di bagian luar. Begini. Jadi kita jalan itu sebelum begini. Nah, di dalam sholat
posisi kaki ya itu sejajar dengan bahu, biar nanti selalu sufufakum fa inna tasbihata sufu min tamami sholat, itu bisa sejajar rata dengan sebelah kita ya. Kalau di beberapa masjid terjadi kejar-kejaran ya, kalau ngedempet katanya ada setan lewat ya. Kemudian formasi kaki itu lurus ke depan. Jadi yang biasa kita menekankan titik tumpuan di sebelah lateral, sebelah samping, kita masukkan ke sebelah medial, ke tengah-tengah. Jadi titik tumpuannya itu bobot tubuh kita arahkan ke arah tengah. Jadi kompaksitas tulang kita latih secara merata. Yang terbiasanya kita, ini kan nggak pernah kita sadari. Yang biasa kita jalani begini, di dalam sholat itu kita reposisi kembali menjadi sama rata. Nah, ini yang dilakukan sejak akhir balik sampai nanti, ya kita sampai akhir hayat sholatnya, sampai kita juga nggak bisa berdiri, tetap sholat itu sebuah kewajiban ketika kita terjaga, sadar, dan akal kita baik bekerja ya. Itu menjadi investasi sepanjang hayat kita. Apa namanya, titik tumpuan itu membuat meratanya kepadatan tulang di bawah kita. Karena ini kaki ini penting sekali. Kaki ini unsur prinsip sekarang dalam menjaga kesehatan, bahkan longevity istilahnya, harapan umur panjang. Kalau saya tanya, mungkin sering dengar sekarang kan di Reels, di Instagram itu sering lewat pengetahuan singkat populer kesehatan. Ada beberapa praktisi kesehatan di luar negeri itu bilang ada 3 organ penting yang harus dijaga kalau kita berharap ingin umur panjang, kalau kita mengikhtiarkan hidup sehat, produktif, dan umur panjang. Yang pertama, kita mungkin semua tahu, jantung kita harus sehat kalau kita ingin umur panjang. Jangan sampai di perjalanan umur kita masuk usia 40 tahun, garansinya dicabut, kita sudah kena hipertensi ya. Yang kedua, paru-paru. Jangan sampai paru-paru kita rusak di tengah jalan karena kita salah pakai, garansinya dicabut, paru-paru dimasukin asap ya. Yang ketiga, yang mungkin tidak pernah terpikirkan, sang profesor itu mengatakan, Anda tahu apa organ penting ketiga yang harus dirawat, dijaga supaya kita tetap sehat dan bisa berharap umur panjang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang ketiga organ apa? Pasti nggak terbayangkan organnya. Iya, kaki. Khususnya otot hamstring. Kaki adalah ibarat akar dari sebuah pohon, kata Dr. Ishihara, seorang pakar longevity di Jepang ya. Nah, di dalam sholat nanti kita akan melihat bahwa otot-otot kita ini bermanuver, meregang, stretching, relaksasi, fleksi, ekstensi, abduksi, istilah medis ya. Ada kontraksi isometrik, isotonik, dan yang tidak terbayangkan ada otot yang dilatih, yang ada olahraga sehari-hari mungkin itu kurang banyak dilatih. Ya. Otot ini juga hal yang prinsip. Sekarang ini sangat banyak ya, podcast, tayangan reel singkat, TikTok mungkin, saya nggak pernah nonton TikTok ya, yang menunjukkan kita menjaga dan mengembangkan otot kita. Karena begini, ketika kita memasuki umur 30 tahun, otot mulai mengalami proses penyusutan secara alami, secara natural. Namanya sarkopenia. Estimasinya setiap tahun itu turun sekitar 1%. Jadi otot itu menyusut, atrofi. Kalau kita kelihatan besar, itu mungkin yang membangun besar tubuh kita itu bukan otot, tapi lemak. Apalagi di era sekarang, problem yang kita hadapi adalah kebanjiran kalori. Makanan-makanan di luar sana tuh kalorinya dahsyat. Satu potong donat itu bisa berharga 200 kalori. Padahal kalau bapak-bapak punya smartwatch ya, kemudian pakai smartwatchnya itu untuk menghitung kalori, untuk menghancurkan 200 kalori, mungkin kita harus mengelilingi Munte ini 4 kali dari depan sampai situ, membakar sepotong donat. Jadi bisa dibayangin.
Orang sekarang tuh punya kebiasaan yang mungkin era-era baby boomer atau Gen X seperti saya, sesepuh saya Pak Hendro, mungkin jarang ya ngemil gitu ya. Kalau sekarang kan mudah sekali kita dapat produk-produk makanan yang sajiannya miskin nutrisi tapi tinggi kalori. Nah, mencegah sarkopenia itu penting dengan membangun otot. Otot adalah pabriknya gula. Kalau banyak kita makan gula, ya kalori bertimbun, dia nggak tahu mau disimpan di mana, sehingga akhirnya beredar banyak di dalam darah. Itulah yang kemudian menjadi penyakit kencing manis ya. Nah, kita mulai satu persatu dari takbir. Ketika kita bertakbir, kita mengangkat tangan, Allahu Akbar. Itu terjadi peristiwa yang disebut abduksi atau otot ini menjauh. Jadi meregang ya, rongga dada ini menjadi melebar. Begitu rongga dada melebar, membesar kapasitasnya, maka tekanan ini menjadi negatif sehingga udara di luar akan masuk. Ini menariknya, ketika kita mengangkat tangan, kita sekaligus mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ini adalah otot yang mungkin jarang dimanipulasi, namanya diafragma, yang membatasi kompartemen dada dan perut ya. Itu bergetar, jadi dilatih. Olahraga yang melatih diafragma ini gak banyak. Salah satunya olahraga pernafasan, pilates mungkin, yoga mungkin ya. Tapi kalau olahraga yang biasa, jarang diafragma ini dilatih. Padahal diafragma ini penting, salah satunya untuk membuat nafas kita menjadi efisien. Ya, jadi ini subhanallah sekali dalam setiap rangkaian sholat kita selalu hampir memperagakan adegan mengangkat kedua tangan. Ya. Ini makna atau hikmah yang kita lihat dari perspektif kesehatan. Kemudian ketika kita mengangkat tangan, ada satu peristiwa yang juga mungkin jarang terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Kita mendistribusikan, jadi di dalam tubuh kita ini ada dua sistem pembuluh. Sekedar tahu saja ya Bapak, tubuh kita ya mengenal diri kita, ada pembuluh darah tertutup, yaitu jantung, pembuluh darah arteri, kapiler dan vena yang menyikari darah setiap hari ke tubuh kita. Tahu tuh, pembuluh darah itu kalau dipilih disambung-sambung, itu jaraknya 2 kali diameter planet bumi pada satu orang. Luar biasa Allah rancang. Yang kedua, ada pembuluh yang sistemnya terbuka. Itu disebut pembuluh darah limfa. Ini yang warna hijau ya. Yang warna hijau ya. Nah, menariknya stasiun terminal terakhir pembuluh limfa ini. Pembuluh limfa ini mengangkut protein-protein besar, mengangkut lemak, dan yang terpenting nanti mengangkut sel-sel kekebalan tubuh. Stasiun terakhir pembuluh limfa ini ada di sekitar bahu kita, kanan kiri. Itu kalau kita belajar anatomi, kita akan mengerti bahwa kesanalah semuanya bermuara untuk akhirnya dia bergabung, diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ketika kita mengangkat tangan, kita melakukan distribusi, terutama ke arah atas, leher, kepala dari pembuluh limfa ini. Dan yang terpenting, kita mengangkut sejumlah pasukan-pasukan kekebalan tubuh ya, patroli pengawal kekebalan tubuh, limfosit T dan limfosit B. Dia mengalirnya tidak dikarenakan sebuah pompa, jadi pembuluh darah limfa ini pembuluh darah terbuka. Dia mengalirnya karena muscle pumping, otot yang berkontraksi, dan karena posisi. Kalau kita gravitasi ke bawah, dia mengalir ke bawah. Setelah berdiri, takbir, kita melakukan ruku. Apa yang bisa kita gali hikmah dari atraksi ruku yang kita lakukan? Kita di dunia ini kan disebut Homo erectus atau makhluk bipedal, makhluk yang berdiri di atas kedua kakinya tegak.
Tidak ada makhluk di dunia ini yang posisinya vertikal tegak seperti kita, manusia. Tapi ada ongkos yang harus dibayar dengan posisi seperti ini. Jadi tulang belakang kita itu susunannya seperti ini, Pak. Nggak bersambung dia, jadi dia terpisah-pisah. Begini posisinya, terpisah-pisah, dipisahkan oleh bantalan. Jadi kalau kita mengangkat satu beban yang luar biasa, yang tidak ergonomis, sering orang mengalami nyeri goyok, sakit punggung atau low back pain. Kalau orang-orang perusahaan mungkin familiar dengan itu. Nah, ruku itu merawat kelenturan yang tadinya bertumpuk karena posisi tegak. Begitu dia berposisi ruku secara horizontal, kata Nabi, seandainya air ditaruh di atas punggung orang yang ruku, air itu tidak jatuh. Jadi nanti mungkin sekali-kali kita boleh simulasi atau praktek sholat ala Nabi ya, sambil membenarkan posisi yang mungkin selama ini kurang pas dengan saling mengoreksi satu sama lain. Tulang belakang itu menjadi meregang. Nah, kalau di dunia hewan yang paling dekat kekerabatannya dengan kita, misalnya orangutan atau monyet ya, itu kalau ada dokter hewan di sini, itu tidak ada monyet yang sakit pinggang dalam sepanjang sejarah hidupnya. Kenapa? Ya selain dia tidak sering jalan berdiri tegak seperti kita, dia suka kelantungan. Jadi salah satu tips juga nih, kalau mau bebas dari pinggang, latihanlah hanging istilahnya. Setengah menit saja setiap hari. Dengan kaki nggak menyentuh lantai, nggak usah pull up. Kalau pull up mungkin terlalu berat. Tapi kalau bisa pull up, alhamdulillah jauh lebih baik. Jadi merawat tulang punggung. Dan satu lagi, ada peregangan saraf parasimpatis. Jadi ada dua saraf tidak sadar. Ini maaf kalau banyak istilah-istilah, tapi ini sesuatu yang sebetulnya kita harus tahu karena tentang diri kita. Afala tatafakkarun, afala yusirun, kenapa engkau tidak merenungkan tentang dirimu, kata Al-Quran. Jadi saraf parasimpatis itu saraf kehidupan gampangnya. Dia yang ngerem, yang membuat kita menjadi rest and digest, relax. Sedangkan saraf simpatis itu saraf berpacu, saraf mijak gas, yang satu ngegas, yang satu ngerem. Saraf parasimpatis itu keluarnya dari leher dan tulang ekor. Kita punya tulang ekor loh, punya ekor kita, cuman ekornya nggak memanjang, sudah regresi. Ini obviousnya tulang ekor keluar di sini. Sedangkan saraf simpatis itu keluar dari dada dan pinggang, torak dan lumbal. Nah kalau kita ruku begini, ininya teregang. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau perhatiin punya kucing di rumah, kalau bangun si kucing, si meong kita, perhatiin nggak apa yang dilakukan si kucing? Kayak gitu ya, kayak ruku begini. Nah, itu dia mengaktifkan parasimpatis. Kalau parasimpatis teraktifkan, denyut nadi kita mengurang, kita lebih rileks, kita lebih santai, kalau emosi kita lebih turun, pokoknya sifatnya ngerem. Nah, celakanya ya kalau kita baca buku kesehatan populer, kalau kita dengan uraian ahli-ahli neurologi masa kini, sepanjang umur manusia, saraf simpatis itu tetap aktif bekerja karena memang hidup kita sekarang serba berpacu, serba kompetisi, ya. Jadi yang diaktifasi itu rata-rata simpatis. Makanya orang gampang stres, gampang cemas, gampang depresi, gampang khawatir, ya, karena dipacu setiap saat. Parasimpatisnya tidak diaktifkan. Apalagi kalau kita, tadi kan Pak Ustadz sudah menyampaikan pengantar di luar sana itu yang memacu kita banyak sekali, yang menggoda kita banyak sekali. Maka beruntunglah kita di sini bisa tolabul ilmu, mengaktifkan parasimpatis kita, ya, sehingga kita bisa rest and digest, ya. Nah, teraktivasi sehingga dia membuat kita lebih tenang. Nah, kemudian kita
juga dalam perjalanan alami usia kita, semakin tua, manusia itu akan semakin membungkuk, semakin difosis. Jadi orang tua, nenek kita, kakek kita di rumah, ya, kalau terlihat lebih pendek dari aslinya, itu karena tulang belakangnya sudah mengalami pengeroposan dan akhirnya formatnya menjadi membungkuk. Jadi wajar kalau itu bukan gaya, tapi beneran ya, jalan kakek angkat begitu. Nah, kalau kita rukuk, kita mencoba melatih secara rutin, terus menerus, tiap hari, selama puluhan tahun, untuk mencoba meratakan punggung kita. Sehingga boleh kita bilang rukuk adalah gerakan anti bungkuk. Orang yang terlatih rukuknya, insya Allah di masa tuanya badannya akan tetap tegak. Nah, judul buku saya itu kan Rahasia Kesehatan Rasulullah, ya. Itu penerbit yang bikin judul. Saya mengambil teladan kesehatan Nabi itu kenapa? Ya, Nabi udah jelas, beliau adalah suri teladan, uswatun hasanah, manusia yang terbaik. Nabi dibebani sekian banyak amanah yang luar biasa, melakukan perjalanan paling jauh yang pernah ditempuh makhluk, melakukan 12 kali peperangan, ya, di medan perang langsung face to face, hadapan-hadapan, punya dimensi sangat luas, ya. Dia kepala rumah tangga, dia kepala pemerintahan, dia jenderal di medan perang. Tapi seumur hidupnya, kalau kita baca sirah Nabawi, kita baca biografi Nabi, apakah itu ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal dari Mesir atau ditulis oleh biarawan Katolik Karen Armstrong, Nabi Muhammad itu seumur hidup cuma sakit 2 kali saja. Ada nggak kita di sini yang punya kurikulum vitae sakit seumur hidup 2 kali saja? Ada nggak? Malah rumah sakit di Sananta luar biasa. Guyonan saya, kalau kita lempar batu ke jalan di Jalan Yosudarso, kalau nggak kena Indomaret pasti kena rumah sakit. Saking banyaknya rumah sakit dan semuanya antrian berbondong-bondong. Kamar-kamar rawat inap itu full, parkiran membludak kalau dia suatu itu sampai kuburan parkiran. Nah, begitu juga sahabat Nabi yang utama. Ini sederhana aja, cara sederhana aja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu meninggal bukan karena sakit, tapi meninggal karena syahid. Mereka produktif. Mereka punya karya-karya besar yang dikenang di kemudian hari dalam peradaban sejarah umat manusia. Contoh ekstrim, kalau nanti suatu ketika Bapak diperjalankan, insya Allah bisa menyebar, bisa traveling ke Turki, berangkatlah pergilah ke masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat yang hidup di zaman Rasulullah. Dia berjalan sampai jauh ke Istanbul. Pengen apa? Ingin menaklukkan Konstantinopel ketika itu. Tapi tahu umur beliau ketika berperang melawan pasukan musuh menaklukkan Konstantinopel. Kalau nggak salah, nanti coba terus cek di Google. Umur beliau itu 85 tahun. Jadi bisa dibayangkan, beliau meninggal di sana. Jadi sebagai pengingat makamnya dibuat masjidnya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Sujud, di sujud mungkin hal yang paling populer. Hampir semua mubalik itu kalau dalam menceritakan hikmah sholat, menceritakan tentang sujud ini. Setahu saya Ustaz Abdul Somad itu pasti berkali-kali menyampaikan manfaat hikmah daripada sujud terhadap kesehatan. Kalau kita sujud, maka debit aliran darah itu akan lebih banyak ke arah kepala kita, karena posisi jantung lebih tinggi daripada kepala, dan kepala diposisikan sangat rendah, sehingga darah selain dipompa oleh jantung juga meluncur karena posisi dan gravitasi, sehingga peningkatan debit aliran darah ini itu menyebabkan pembuluh darah itu sedikit terisi, sehingga dinding pembuluh darah di kepala kita tuh terlatih, sehingga di kemudian hari kepala kita ini, sirkulasi di dalam pembuluh darah kepala kita ini lebih tahan, lebih adaptif terhadap stres dan tekanan. Sekarang tuh di Sananta, saya bukan nakut-nakutin ya, banyak sekali kasus stroke, kasus JM. Itu seminggu sekali. Saya pasti kalau di rumah sakit umum tuh bukan kantor diusin
bukan kepala orang yang pecah dari pembuluh darah. Dan luar biasanya, yang Masya Allahnya, Alhamdulillahnya, itu sudah menimpa bukan hanya orang tua, ya, orang-orang umur 30-an itu terkena stroke, ya. Nah, kalau kita sujud, kita berikhtiar melatih kekuatan dari pembuluh darah kita, sehingga pembuluh darah kita itu lebih adaptif menghadapi tekanan dan menjadi kuat apabila menghadapi trauma, ya. Kemudian ketika kita sujud juga, ini penelitian kalian ini, ya, itu mengurangi tekanan di pembuluh darah di betis kita. Jadi di betis kita itu pembuluh darah vena seperti pembuluh limfa tadi, dia mengalir bukan karena dipompa. Jadi itu pembuluh darah vena itu pembuluh darah yang kembali dari kaki sampai ke atas. Kalau arteri itu dipompa, ya, dari jantung keluar itu dipompa, dan pembuluh darah arteri itu juga berdenyut. Bapak-bapak bisa ngecek di pergelangan tangan. Kalau dipegang ini, itu pasti ada denyutannya. Kalau nggak ada denyutannya, vampir, ya, Dracula. Itu pasti berdenyut. Denyutnya sama dengan denyut jantung kita. Sebaiknya itu sekitar 60-70 kali per menit. Kalau orang-orang olahragawan, karena jantungnya efisien, kardio outputnya baik, itu bisa lebih rendah lagi. Semakin rendah, semakin terlatih, semakin bagus. Katanya, menurut ilmu kesehatan populer, umur manusia itu sesuai dengan jumlah denyut nadinya, denyut jantungnya. Semakin cepat denyut jantungnya, maka semakin pendek harapan hidupnya. Kenapa tikus umurnya hanya 3 atau 4 tahun, sedangkan seekor gajah umurnya sampai 60-70 tahun, dan seekor penyu di Galapagos bisa berumur 120 tahun? Itu ternyata variabel yang gampang diamati adalah denyut jantungnya. Jadi denyut jantung penyu itu lambat sekali. Kalau kita dengerin stetoskop itu duk, duk, duk. Tapi kalau tikus, kalau kita dengerin duk, 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 maka dia cepat meninggal. Yes. Nah, ya bapak-bapak bisa ngetes sendiri, itu kan bisa diraba di denyut nadinya. Minimal sama dengan jumlah jam itu. Minimal, ya, itu bisa dilatih. Jadi tekanannya berkurang sampai 80 kali karena posisinya menjadi horizontal. Ini kan berdiri terus nih. Ya, pembuluh darah vena itu mengalir karena muscle pumping juga, karena pompa dari otot juga, ya. Dan katupnya dia naik ke atas. Kalau katupnya rusak, itulah yang kemudian disebut varises, yang kelihatan kayak cacing kremi besar di belakang betis itu, ya, yang kalau masuk militer itu tertolak langsung invalid, ya, karena ada varisesnya. Nah, ini mencegah varises, ya. Nah, tahu buah semangka? Aneh nggak lihat semangka tangkainya kecil seperti ini, tapi ini bobotnya berapa kilo ya semangka ini? 5 kilo lah katakan. Kenapa tangkainya ini kuat menyangga semangka? Kan tangkainya kecil, kan? Dia menahan beban sampai 5 kilo. Kenapa nggak roboh? Ya pada saatnya akan roboh, gitu. Kalau kita udah matang, ya kan makin kecil, ya. Tapi dalam tempo waktu yang cukup lama, tangkai yang kecil ini mampu menahan semangka ini tidak roboh. Atau pakai buah apa deh? Rata-rata konteksnya seperti itu. Tangkainya kecil, buahnya makin besar, tapi tangkainya sanggup menahan buah tersebut. Itu karena terlatih, teradaptasi dari sejak bunga itu masih sebatas putik bunga sampai akhirnya berkembang menjadi bunga. Nah, organ-organ tubuh kita di dalam itu bukan melayang-layang begitu, kiwir-kiwir sana kemari, tapi ada tangkainya. Semua ada tangkainya. Tangkainya bukan hanya satu seperti buah, dia diselimuti oleh ligamentum, tangkai-tangkai, lien. Makanya lien itu spleen, ya, sebelah kiri, liver di sini, termasuk lambung, usus itu juga bukan kiwir-kiwir gitu, wah bisa berlipat-lipat, kalau begitu berbahaya. Itu diikat oleh mesenterium namanya, kayak kipas, ya, sehingga tidak terjadi pelitir, torsi. Kalau terjadi torsi, ibu-ibu itu sering mengalaminya. Kandung telurnya terinfeksi, kemudian melintir, wah sakitnya luar biasa, harus dioperasi, buka perutnya. Kalau pecah berbahaya, mengancam nyawa. Kalau kita sholat,
Ini semua yang gandulan ini, yang posisinya berdiri terfiksasi ya, ketika kita sholat rukuk terutama dan sujud, itu posisinya tadi begini, tiba-tiba gantung begini semua. Dan itu melatih organ-organ dalam ini memelihara elastisitas sistem penjaga. Nah ini kan nggak pernah kita ketahui ya, dikemas seperti ini kan. Mudah-mudahan setelah kita tahu bahwa sholat itu kebaikannya, manfaatnya kembali kepada kita menjadi lebih bersemangat, ya, lebih termotivasi untuk melakukan kaifiah sholat secara baik dan benar, dan mencegah perubahan posisi organ dalam secara lembut dan ritmis sehingga mencegah kekakuan fascia dan pelengketan. Buat ibu-ibu hamil, rukuk juga punya nilai, sujud punya nilai. Kalau misalnya dokter kebidanan menilai, wah ini posisi janinnya nggak bagus, sumbunya melintang. Kalau melintang, akhirnya bertemu dengan saya di kamar operasi karena harus di SC. Nggak bisa lewat. Orang posisinya begini, kepala di sini, kaki di sini. Mau diputar juga udah kaset. Maka posisi sujud itu mereposisi kembali. Letak sumbu janin dengan posisi ibu. Yang paling bagus itu kepalanya di bawah, kakinya di atas. Kalau kepala di bawah, itulah posisi yang normal ya. Kepala janinnya maksud saya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan begini, fi wujuhihim min asari sujud. Pada wajah mereka itu terdapat asar, tanda-tanda sujud. Selama ini kalau kita disebut min asari sujud, yang langsung terasosiasi di kepala kita apa ya, Bapak? Oh ini orang, nih ahli sujud ini. Apa? Otot ireng, jidat kayak Shaolin Temple itu kan, ada dua gitu kan. Sehingga orang gesek-gesekin supaya ada tato hitamnya dua. Tapi oke lah, itu satu tadabbur tersendiri, kita harus sadari bahwa itu salah satu bentuk rajinnya dia sujud di alas yang keras ya. Kalau di sini kan belum ini nggak ada nih kan, foto ireng ini nggak ada di masjid ini. Tapi ini tadabbur saya saja. Ada seorang neuroscientist di Amerika, namanya Dr. Andre Weil ya. Dia melakukan pemeriksaan PET dan SPECT. Ini nggak ada alat ini di Sanata. Tapi sangat kita cukup canggih. Kita sudah punya CT scan yang bisa memotret tiap milimeter kepala kita di dalamnya, dipotret secara melintang, secara berpanjang, ya. Dan kita punya MRI, bayangin itu. Mungkin otak nggak ada MRI yang bisa melihat resolusi lebih tajam bagaimana jaringan otak itu. Tapi PET dan SPECT itu bisa melihat metabolisme yang terjadi di dalam otak. Jadi si Andre Weil ini mengumpulkan dua komunitas. Yang satu komunitas ateis, ya, orang yang memproklamirkan diri tidak percaya sama Tuhan. Yang satu lagi kaum religius. Kaum religius itu ada orang muslimnya. Jadi setiap orang yang beragama disuruh berdoa, yang orang Islam disuruh sholat, ya. Kemudian disuntikkan kontras beberapa menit kemudian, kontras supaya terbaca di PET-nya ini. Bagi apa yang terjadi di kepalanya setelah dia melakukan sholat. Orang ateis juga disuruh melakukan sesuatu yang menenangkan mereka. Ternyata temuannya si Andre Weil, nggak nampak kayaknya, itu ada perubahan yang bermakna di daerah frontal lobe, daerah depan dan daerah belakang, occipital lobe, dan pusat bahasa. Ini pusat bahasa dan ini pusat perhatian. Jadi kalau di Al-Quran itu katanya ayat neuroscience itu ada ayat yang nasiyatin kazibatin khadi'ah, kami seret ubun-ubun berdusta. Karena kedustaan itu sentralnya di sini, di ubun-ubun. Itu prefrontal lobe itu disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Surat apa itu? Nasiyatin kazibatin khadi'ah, kalian benar dia sanad al-jabarannya. Nah, Al-Alaq, surat Al-Alaq. Pada orang ateis ya, ketika diperiksa itu tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada asal. Jadi kalau misalnya ahli tahajud, ahli masjid itu diperiksa, maka vasodilatasi atau pelebaran pembuluh yang ada di frontal lobe dan di pusat bahasa itu besar sekali.
Ini tanda guru saya saja ya. Fi wujuhihim min asari sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada bekas sujudnya. Ini juga ilmu baru, pernah disampaikan oleh Dr. Zakir Naik ya, yang populer itu ya. Dia dokter juga sebetulnya. Apa yang disebut grounding dan earthing. Jadi jejak lah kalau bahasa kita, jejak bumi gitu ya. Sebetulnya bagus sekali kalau kita bisa punya kesempatan sholat langsung di medan medan asli ya, di rerumputan, di padang pasir misalnya ya, di bebatuan, itu sensasinya berbeda. Saya ingat waktu saya masih kuliah di Fakultas Kedokteran UGM, itu pernah jalan bareng-bareng Ustaz Umar Budiarto. Suatu ketika main ke tepi Parangtritis. Ketika masuk waktu, beliau langsung ingin sholat di situ. Ya saya kaget juga kok sholat di pinggir laut sih. Tapi ternyata sensasinya, nuansanya itu luar biasa, tentram, tenang, adem. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan diperjalankan suatu hari, suatu ketika bisa bersolat, bersujud di Masjidil Aqsa. Saya pribadi alhamdulillah tahun 2024 itu berkesempatan datang ke Yerusalem, ke Palestina, dan berkesempatan masuk di kompleks Masjidil Aqsa. Kalau kita melihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang kita saksikan apa? Kolosalnya umat Islam, berduri-duri, ramai, massal, luar biasa, spektakuler. Bayangkan orang dari 5 benua datang tumpuk, rapat, kacau, chaos, kaotik, tiba-tiba imamnya mengatakan istau, langsung tanpa ada harus ada latihan gladi resik, nggak sampai 5 menit seluruh barisan rapi tertata. Pemandangan seperti itu tidak akan pernah kita lihat di belahan dunia manapun. Kita melihat kolosalnya umat Islam, betapa hebatnya umat Islam itu ketika kita berada di kompleks halaman Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tapi kalau kita datang ke Masjidil Aqsa, kita punya nuansa yang agak berbeda. Saya merasakan seperti, maaf ya bahasanya, nuansa mistikal. Karena di tanah Aqsa itulah dulu Nabi pernah memimpin secara berjamaah kepada seluruh Nabi. Beliau menjadi imam dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Begitu riwayatnya ya. Jadi imam Masjid Al-Aqsa itu membanggakan kompleks kawasan Aqsa itu adalah satu-satunya tempat di dunia ini di mana seluruh Nabi pernah berkumpul berjamaah secara gaib ya di kompleks Masjid Al-Aqsa. Dan di sana pula situs di mana Rasulullah berangkat mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita masuk ke gedung rock, ada batu ya. Dipercaya di atas batu itulah Nabi pergi ke satu dimensi yang kita tidak paham. Kalau dulu Nabi bercerita ke kaum Quraisy, saya baru sampai dari Palestina, dia jelas diketawain, dibilang nama jenun, gila, pembohong, dibilang ngarang, tukang sihir, segala bunyi itu dialamatkan kepada Nabi. Tapi kalau sekarang itu bukan hal yang mustahil, ya loh. Apalagi perjalanan antar dimensi lebih possible ya. Ada kuasi-kuasi sains, pseudo-sains yang bisa menjembatani untuk memahami secara akliah perjalanan Rasulullah itu ya. Jadi layak dipertimbangkan. Grounding ini adalah kontak elektrik antara tubuh kita dengan permukaan bumi. Jadi sekali-sekali bagus juga tuh kita sholat di rumput situ yang merasakan grounding langsung. Karena dia akan menetralisir ya. Elektron-elektron di tubuh kita tuh yang negatif diserap oleh bumi. Begitu katanya. Ya. Cuman sayangnya kalau di sini bisa ada tai kucing, ada tepang, ya, serba salah. Ini ada penelitian ya. Dilakukan Dr. Stephen Sinatra. Ini sebelah kanan gambaran orang sebelum grounding. Kemudian disuruh grounding ya, sekitar 15 menit. Jalan-jalan di atas rumput, di atas pasir, rasakan sensasinya, kena matahari pagi 15 menit ya. Kemudian dilihat lagi diambil darah, terjadi decoupling ya. Sel-sel darah yang tadi ketumpuk itu menjadi menyebar. Kalau buka YouTube nanti lihat saja penelitian grounding
itu misalnya dilakukan di bunga matahari. Jadi bunga matahari itu digunting, yang satu potnya digroundingkan ke bumi, yang satu dibiarin apa adanya. Setelah 7 hari dia mati, yang mengalami grounding, bunga matahari masih segar, mekar, meranum. Sementara yang tidak grounding udah kuncup layu, ya. Jadi rasakan sensasinya. Saya merasakan keindahan sensasi sholat itu di Masjidil Aqsa karena syahdu, khusyuk, sunyi, sepi, nuansanya mistikal. Sama satu lagi pengalaman ketika saya jadi dokter PTT di Sandaran tahun 2000. Jadi tahun 2000 itu Sandaran itu jangan dibayangin seperti sekarang karena nggak ada rute darat ya, ke sana itu harus rute air lewat kapal kating, bukan kapal reguler juga. Kalau kita sewa speed mahal sekali harganya, kita numpang kapal nelayan. Nah saya naik kapal kayu punya orang-orang yang angkat muatan itu, jual bahan sembako ke sana ya, ke Samarinda. Di pertengahan fajar itu sholat di atas punggungan kapal bersama seorang ABK. Wah, nuansanya itu luar biasa. Wah, sholatlah kita dengan berbagai landscape yang berbeda-beda, cari pengalaman yang aneh-aneh. Nah, ketika ada seorang hamba kata dia, yang paling dekat dari rohnya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah sujud. Jadi dibuat durasinya itu panjang sujud tawakkul. Nah, duduk iftirosi. Saya sebetulnya mau melakukan penelitian kecil kalau waktunya sempat, tapi kalau enggak ya saya jelaskan saja ya. Kalau kita duduk iftirosi, ada yang duduk iftirosi di sini? Enggak ada, ternyata enggak ada. Duduk bersila, duduk santai semua. Saya tuh pengamat sholat Jumat di sini. Kalau sholat Jumat saya seringnya di sini kan, karena cepat adem, dingin, harganya enak. Duduk di situ biasa dingin. Nah, saya perhatikan ketika para jamaah sedang menyimak khatib saat Jumatan, boleh dikatakan hampir tidak ada seorang pun yang mengambil alih formasi duduk iftirosi. Kalau di Jepang, orang Jepang duduknya tuh duduk iftirosi. Mereka menyebutnya seiza. Perhatikannya nanti bagaimana orang Jepang melaksanakan upacara mentah misalnya. Nggak duduk bersila begini. Nah, orang Jepang tuh aneh menurut saya ya. Mereka hidupnya kok sepertinya kayak Islam ini. Makanya itu saya masukkan dalam salah satu chapter buku saya, Jepang Negeri Islami Tanpa Muslim, gitu judulnya. Nah, saya pernah di sana 3 bulan. Saya perhatikan orang Jepang itu juga kalau bertemu orang, dia meminjam lah katakan, meminjam atraksi ruku. Kalau ketemu orang dia pasti begini. Itu ada derajat-derajatnya. Yang derajat begini apa namanya, yang derajat kayak ruku apa namanya, yang makin derajatnya makin ke bawah apa namanya, apa istilahnya. Yang jelas, kalau kita bertemu seseorang, kemudian kita memberi penghormatan begini, itu rasa ego kita, rasa sombong kita, rasa besar kepala kita, ego kita, itu luntur. Ya. Kita sudah punya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam yang paling indah. Tapi mereka punya atraksi, ya, gerakan apa namanya, gestur yang juga indah, Islam banget. Jepang itu pun bisa duduk seiza berjam-jam. Tanpa apa akibatnya kalau kita duduk di iftirosi? Kesemutan, benar sekali. Kenapa kita tidak mau duduk di iftirosi? Karena kita bakal kesemutan atau gerindingan. Nah, sebetulnya Pak, ya, bahasa medis itu bagusnya dari bahasa Jawa sebetulnya, bukan bahasa Latin. Orang dalam kamus medis Latin itu menceritakan sakit kepala itu cuma 3 istilah. Migrain, kemudian apa? Headache, kemudian vertigo. Gak ada lagi. Tapi coba tanya sama orang Jawa, tanya sama Mas Oji. Ya, cekot-cekot, puyeng, pusing, pating cukur, mumet, senut-senut. Yang semuanya ekspresinya berbeda. Ada sekitar 13 istilah yang mendeskripsikan sakit kepala versi orang Jawa. Jadi bahasa paling lengkap juga salah satunya bahasa Nusantara ya, bukan Jawa saja ya, mungkin bahasa daerah lain juga begitu ya. Nah, kenapa bisa geringingan? Kenapa bisa kesemutan? Karena pembuluh darah di tungkai tertekuk. Ini saya bawa pulse oximetri sebetulnya. Itu kita pakai setiap hari di kamar operasi untuk menilai saturasi.
yang dijepit itu. Pas COVID terkenal ya alat itu. Ya, kalau untuk menilai saturasi oksigen di ujung jari tangan kita, normalnya itu di atas 96 lah, 97, 98, 99 itu bagus. Kalau ke bawah, oksigenasinya terhambat, bermasalah. Ya. Kalau orang yang pasangin pulse oximeter itu dari angka 100 disuruh istirosi, makin lama makin turun, sampai ke titik 0. Di titik 0 itulah terjadi parestesia, kesemutan, gerindingan. Kesemutan benar nggak ya istilah kesemutan? Kan semutnya nggak ada ya. Tapi Indonesia bilang kesemutan. Berarti ketuhanan benar nggak? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kesemutan kan sebutnya nggak ada kan? Kalau misalnya kesetanan, ada setannya nggak sebenarnya? Nggak ada tuh. Berarti bahasanya itu agak kurang pas ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi sambilan itu. Itu sampai 0 ya. Nah, akibatnya apa? Kalau orang terlatih duduk istirosi berlama-lama, mulai Jumat depan kita coba ya, latihan duduk istirosi ya. Nanti saya lihat kanan kiri siapa duluan yang kesemutan, siapa yang berubah posisi, senyum-senyum sendiri saja ya. Nah, itu kita melatih pembuluh kolateral. Jadi sistem pembuluh darah itu ada percabangan. Kolateral namanya. Kolateral itu pembuluh darah kapiler yang halus-halus kayak rambut gitu ya. Untuk menyuplai kekurangan oksigenasi di tulang bawah. Nah, sehingga kaki kita menjadi sehat karena aliran darahnya kaya, percabangan aliran darahnya kaya. Kalau suatu saat kita tidak beruntung terkena diabetes mellitus, orang DM itu salah satu ancaman yang paling seram, tahu apa? Dipotong kakinya, amputasi. Kalau mau lihat mutilasi di kamar operasi setiap bulan ada koleksi jempol, telapak kaki sampai ke lutut. Saya ini nggak boleh dikoleksi, tapi foto-fotonya saya simpan. Nah, koleksi warga Sanaka, hasil tambang gula. Terhindar dari itu karena sistem kolateralnya baik, ya. Nah, ini kan nggak pernah kita dapat informasi seperti ini kan. Kemudian ini hal yang lain ya, investasi sistem sirkulasi simpatis. Tadi saya sudah mengatakan kalau kita rukuk sujud ada peregangan parasimpatis yang sangat bermanfaat buat kesehatan jantung. Kalau kita jalan ya, sebetulnya kalau saya bilang dari Munte Palsu, rumah saya di Munte Palsu ya, Munte setengah ke sini, pahala saya lebih banyak daripada bapak-bapak. Jalan kaki kan? Nah, jalan kaki itu kalau kita jalan di pagi hari, pembuluh darah kita itu mengeluarkan zat yang namanya nitrit oksida. Kalau dia keluar, dampaknya pembuluh darah itu melebar. Karena saat pagi hari, hormon katekolamin, hormon yang sifatnya memacu, adrenalin, noradrenalin, itu mulai keluar. Karena kita siap bekerja ini. Tuhan bikin irama hormonalnya seperti itu. Makanya orang yang serangan jantung banyak terjadi di pagi hari, itu bukan malaikat Israel tiketnya pagi hari, bukan. Tapi irama hormonal kita pada pagi hari itu mulai bekerja, katekolamin hormon, grup katekolamin, noradrenalin, adrenalin dan sebagainya. Nah, ketika nitrit oksida itu keluar, itu pembuluh darah terutama di jantung itu melebar sehingga suplai darah jantung terjaga. Jadi meningkatkan proteksi terhadap kemungkinan serangan jantung. Barang siapa bersuci di rumahnya lalu berjalan, ingatnya di sini, ke salah satu masjid untuk menunaikan sholat fardu, maka langkah itu yang selangkah menghapus satu dosa dan langkah yang lain menaikkan satu derajat. Tapi saya nggak memilih sholat di sini, saya tetap di Munte Palsu karena di sana ada orang. Tadi saya maghrib mau azin, komat saya imam, belakang anak kecil. Ya, ada orang kasihan. Nah, bayangin sekarang semua serba akuntabel. Lihat nih, kalau bapak-bapak pakai jam begini, kan dihitung kan, jumlah langkahnya sudah berapa, denyut jantungnya sudah berapa, kalori yang terbakar berapa, terekam semuanya, kita bisa tahu. Betapa bayangkan dunia modern itu semakin memperdulikan kesehatan kita. Dikasih feedback sama kita umpan balik. Langkahmu belum loh.
idealnya kamu 7.000 langkah per hari. Ada yang pakai jam digital, jam smartwatch di sini ada? Ada yang pakai? Gak ada yang pakai? Ada kok yang murah itu, yang 3 jutaan ada ya. Nah, sekedar supaya kita tahu, kita muhasabah diri. Ternyata bikin 7.500 itu nggak gampang. Rata-rata orang Indonesia sehingga dinobatkan menjadi penghuni planet paling malas di muka bumi karena berjalan cuma di bawah 3.000 langkah per hari. Dan kenapa sekarang orang Singapura bergerak menjadi penghuni yang disebut Blue Zone, orang yang akan mencapai umur panjang, itu karena derap langkah kakinya itu di atas 10.000 satu hari. Kita nggak perlu seperti mereka, 7.000-an sudah syukur. Tapi informasi yang mengembirakan ini sampingan lagi. Tahu nggak angka harapan hidup tertinggi di Indonesia ini ada di mana? Di daerah mana maksud saya? Di mana? Yang benar bisa ngambil akuan? Di mana? Hah? Ya, Yogyakarta, Hadiningrat, di Jogja. Yang nomor 2 di mana? Jangan buka Google, jangan lihat ChatGPT, jangan lihat Meta AI. Di mana ya? Daerah itu. Orang yang paling harapan hidupnya paling tinggi. Artinya kalau kita berdomisili di wilayah itu, kita punya harapan umur kita lebih panjang ketimbang kita di daerah-daerah lain. Tahu? Kalimantan Timur yang paling tinggi. Itu saya surprise, kaget saya baca hasil BPS statistik seperti itu. Ternyata ya kita nggak ngawur-ngawur amat terjadi hidupnya, alhamdulillah. Nah, ini satu lagi saya ingin menyarankan kepada saya dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kalau kita kayak gini loh, berdiri, rukuk, sujud, dan itu duduk di antara sujud lagi. Dari sujud ke berdiri, usahakan belajar. Nggak pakai bantuan topangan tangan. Jadi ngandelin kekuatan kaki. Karena itu bernilai sama seperti squat. Ini squat ini kan sekarang mulai dipopulerkan juga ya. Malah ada penelitian di Texas, ribuan orang, 3.000 kalau saya nggak salah, disuruh melakukan squat ya. Dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore setiap jam. Squat tahu ya squat ya? Squat ya, gini squat ya. Nah gitu ya. Selama 10 kali saja tiap jam. Jadi break squat. Itu kalau dipunyai hipertensi ringan bisa sembuh hipertensi. Gula darah bisa lebih stabil. Bahkan dinilai jauh lebih bagus melakukan squat 10 kali dengan sholat tiap jam dari jam 8 sampai jam 5 sore ketimbang menghitung langkah 7.500 langkah per hari. Itu riset terbaru. Nah di sholat kita ada squatnya kalau kita mau melakukan dengan benar. Tapi kan kita males ya kan. Semuanya gaya santai gitu. Kita wudhu itu misalnya cuci kaki gimana sih sebetulnya? Kan dipijat sebetulnya kan? Ada massage kan? Aliran air kita masuk kan kita gini-gini aja ya. Nah ini melatih otot hamstring ya. Nah terakhir salam. Ini bagus buat ibu-ibu ya. Itu salam meskipun gerakan sederhana, itu adalah bentuk traksi yang kencangin pipi lah. Jadi nggak usah pakai skincare yang aneh-aneh. Tarik kanan, kiri ngeliatin pipi, sehingga pipi kita menjadi traksi ringan, lebih elastis, terjaga. Sholat diharapkan membawa kedamaian pada pelakunya. Gerakan salam dengan meloleh ke kanan dan ke kiri membawa pesan secara eksplisit bahwa seolah Allah bilang gini nih, ya saya sudah terima ibadah kamu menghadapku pada hari ini. Tapi sekarang yang penting buktikan dong kamu bisa menebar salam kedamaian ke kanan dan ke kiri, kawan dan kawan ke seluruh lingkungan, sehingga Islam menjadi agen rahmatan lil alamin. Kira-kira pesannya seperti itu. Sehingga Islam sebagai ajaran yang bermuatan humanisme teosentrik, ini istilah yang saya pinjam dari Dr. Kunto Wijoyo. Itu sebetulnya terimplementasi secara sangat kompak, secara sangat konsisten. Isra Mi'raj misalnya. Isra Mi'raj itu bukan perjalanan mistis,
Tapi Isra Mi'raj adalah perjalanan profetis, kata Dr. Muhammad Iqbal. Kalau Isra Mi'raj perjalanan mistis, seperti seorang sufi yang merindukan Allah dalam sepanjang hidupnya, yang hidupnya terobsesi sepanjang setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ketemu Allah di Sidratul Muntaha, nggak mau balik ya. Ngapain balik, sudah ketemu. Tapi Nabi setelah ketemu Allah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, kata Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab menyertakan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dibawa nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau turun lagi ke bumi, berpeluh, basah keringat, bermandikan darah, bercucuran air mata, kembali berjuang menjadi abdan nabiyya, nabi yang rakyat jelata, bukan abdan mulkiyah, bukan nabi yang raja-raja. Nabi Muhammad itu orang yang sangat kaya, pernah menjadi seorang, sebutlah konglomerat, ya, bisnisnya maju dan berkembang. Jadi kalau kita belajar sirah Nabawi itu, Nabi sejak umur 20 tahun sudah berdagang sampai ke luar negeri, sampai ke Gaza bahkan, sampai ke perbatasan Turki. Itu kalau bawa kafilah dagang dengan 20 singarmen, rugi di tengah jalan pasti. Bisnis yang ditempuh Nabi itu jauh, besar, dan lama. Dirintis dari umur 6 tahun sudah jadi entrepreneur dia, ya. Sehingga ketika dia menikah dengan Khadijah, itu bukan cerita yang salah dari anak muda kere jadi asisten trading saja, nikahin janda kaya, dompet dengan kehidupan janda. Salah cerita itu. Jadi saking kayanya Nabi menghidupkan Khadijah dengan mas kawin seperangkat 25 ekor unta betina muda, yang katanya kalau dikurskan dengan nilai rupiah itu 500 miliar. Ada bapak-bapak di sini yang mas kawinnya 1 miliar, anak umur 25 tahun ketika itu. Begitu nikah dengan Khadijah, kekayaan itu merger. Sehingga nanti ketika jadi rasul ya dagang lagi, udah pasif income, udah selesai urusan ekonominya. Dia masuk ke Gua Hira, itu adalah batas antara perjalanan duniawi dengan perjalanan maknawi. Dia udah memikirkan tentang peradaban, memikirkan tentang keumatan, udah memikirkan nilai, bukan memikirkan materi lagi, karena udah materi yang datang. Idealnya hidup kita sih seperti itu idealnya. Nah, Nabi menjadi abdan nabiyya kembali, perjalanan profetik untuk kemanusiaan. Al-Quran, kalau kita buka halaman pertama, surat Al-Fatihah, yang isinya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Al-Quran ditutup dengan surat An-Nas, untuk manusia. Nabi mengembangkan dakwah ini mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi di penghujung karir dakwah Nabi menyampaikan khutbatul wada, haji perpisahan, yang isinya penuh dengan pesan-pesan humanisme. Ada 3 pesan yang paling penting di sana. Yang pesan itu kemudian dicuri menjadi bagian dari Declaration of Human Rights. Kita harus tahu bahwa kamu tidak boleh merebut harta dari orang lain harus aman hartanya dari kamu. Disebut orang beriman itu harus mengamankan. Ada 3 yang harus diamankan. Pertama, harta. Kita nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi, mengambil secara paksa, minjem duit nggak bolangin, ya, terhadap harta orang lain. Harta itu suci di dalam Islam. Yang kedua, kamu tidak boleh merusak marwah, martabat, kehormatan orang lain. Yang ketiga, darah. Kamu tidak boleh meneteskan darah orang lain. Sehingga Arnold Toynbee, seorang sejarawan Amerika itu mengatakan, satu-satunya revolusi yang terjadi di dunia ini yang pantas setetes darah tumpah itu adalah Fathul Mekah, penaklukan Mekah. Hidup itu sudah enak, Pak, Bu, kalau 3 itu terjamin harta kita yang halal, terjamin marwah kehormatan diri kita tidak diolok-olok, tidak dibully,
tidak dinistakan, dan terjamin kehidupan kita. Keluar malam aman, nggak bahaya, nggak ada garong, nggak ada pencopet, nggak ada apa namanya yang sadis itu ya. Nah, sholat ketika kita takbir, kita mengucapkan Allahu Akbar, kita putus komunikasi sosial kita. Kita hanya beraudiensi kepada pencipta alam. Tapi ujung dari ibadah sholat adalah penegasan salam ke kanan dan ke kiri kita, untuk mengatakan saya akan menebar perdamaian baik kepada kawan saya yang berantem kepada lawan, kepada orang yang kita tidak senangi. Jadi Islam itu konsisten, kompak. Seluruh aspek dalam ajaran Islam itu memuat nilai humanisme teosentrik, atau bahasa agama tradisionalnya Abdullah dan Khalifah. Ya. Ini hal lainnya tentang sholat. Itu udah jam berapa? Sudah ngantuk juga udah. Mau dilanjutin sedikit lagi? Hah? Oke. Tentang lain sholat ya. Kan kalau pagi kita dengar ini ya, as-sholatu khairun minan naum. Itu bukan hanya sholat karena kita beribadah kepada Allah, kita punya nilai, produktivitas, setelah tidur kita nggak menghasilkan apa-apa. Itu maknanya begini, ini tanda saya lagi ya. Kalau kita sholat diukur dengan elektroencefalografi ya, alat perekam gelombang listrik otak, maka otak kita ketika tidur itu berada pada gelombang delta 1 sampai 4 Hz. Kalau gelombang delta itu akibatnya buat tubuh apa? Ya, itu terjadi proses healing lah, regenerasi kembali, sel-sel yang rusak diperbaikin. Jadi saat kita tidur, maka kualitas tidur itu menjamin kualitas kesehatan kita ya. Tapi ketika kita sholat, ya apalagi kalau sholatnya bisa sampai pada ambang kekhusyukan ya, maka gelombang itu akan mengantarkan ke gelombang alfa yang kita tahu lebih deep lagi. Bahkan bisa katanya terukur sampai theta. Ini bukti bahwa sholat itu bisa menjadi sebagai respon relaksasi. Maka yang aneh kalau ada cerita, ada riwayat ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang saya tahu ya, ketika tertancap mata anak panah, dia pengen dicabutnya kapan? Saat sholat. Saat sholat itu kayak teranestesi ya. Dicabut nggak sakit, tetap sholat. Dan baik untuk proses healing, peningkatan kreativitas, memori, dan kemampuan belajar. Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Healingnya orang beriman adalah sholatnya. Ini ada penelitian, sekedar apa ya? Tadi ada Qori juga membacakan fatahajjat bihi nafilatan lak. Lakukanlah sholat tahajud. Ya mudah-mudahan engkau diangkat ke kedudukan yang terpuji, maqam mahmudah. Ini orang YIN, dosen YIN Muhammad Saleh, tapi dia mengambil S3 di Fakultas Kedokteran UNER dan dia melakukan riset penelitian tentang terapi sholat tahajud. Yang diperiksa itu santri-santri di Pulau di Balikpapan. Ada sekitar 30 anak di Balikpapan disuruh sholat tahajud. Kemudian secara serial diperiksa darahnya. Nah, yang katanya dalam penilaian luarnya kajiannya betul dengan tumakninah, ya dengan segala kemungkinan khusyuk yang mereka jalani, itu kadar imunitasnya optimal gitu. Jadi orang sholat tahajud itu harusnya juga nggak gampang sakit harusnya ya. Ini penelitian ini mendapat sertifikasi WHO, dibukukan terapi sholat tahajud. Saya rasa layak dibaca. Nah, pernah nggak membayangkan ini? Kalau kita sholat, ini bukan otak hati gantung mudah-mudahan. Sholat itu menyelaraskan hidup kita dengan koreografi alam semesta. Kan ada Google Map ya. Pernah lihat Google Map ya? Yang munte setengah, munte palsu atau munte asli ini dilihat dari atas ya. Kan kecil-kecil gitu. Cuma itu potret. Kalau Google Map suatu hari nanti berkembang secara live event, sambil jalan-jalan bisa dilihat. Dan seandainya orang yang sholat itu pengandaian saja, supaya gampang nakernya. Orang yang sholat itu dilihat seperti kunang-kunang yang menyala, maka orang yang sholat, karena sholat itu terjadi setiap saat di dunia ini. Karena jam itu kan berputar. Mau Isya di sini, sebentar lagi ada Isya di Bali, sebentar lagi ada Isya di Papua,
karena matanya bergeser gitu kan. Maka gambaran orang sholat itu persis seperti ini. Itu di pusat intinya. Kalau ini dilihat makin ke atas tadi, bayangkan Google Map tadi, gambaran orang sholat itu seperti ini. Matahari yang dikitari oleh planet 7 planet, 8 planet atau 9 planet di sistem tata surya kita. Sistem tata surya kita ini hanya satu bintik kecil di galaksi Bima Sakti. Ya, ini galaksi Bima Sakti yang terdiri dari triliunan galaksi. Dia hanya bintik kecil saja. Di tengahnya juga galaksi itu saling berputar di black hole. Ya. Itu makrokosmos. Begitu koreografinya dibuat Allah. Bagaimana dengan mikrokosmos? Kalau ada orang fisika kuantum di sini, ahli fisika, mohon maaf kalau salah penjelasannya. Di dalam postulasi dunia mikrokosmos, ya, inti atom itu selalu bergerak, dikelilingi seperti bertawaf dari arah kiri. Ini apa namanya? Elektronnya mengelilingi proton. Begitu juga jantung kita. Kalau ini saya punya otoritas untuk bicara. Jantung itu ibarat Ka'bah, ya. Paru-paru ibarat Arafah. Jadi jantung kita tuh melintari, darah kita melintari jantung seperti bertawaf, ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih, memahsucikan Allah. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Makanya Pak, Bu, ada hadis mengatakan kepada kita, nanti kalau jelang hari kiamat di planet bumi ini sudah tidak ada lagi orang yang sholat. Kalau orang nggak ada yang sholat lagi, pergerakan seperti ini sudah tidak ada. Ini secara secara kosmologinya gitu ya, nggak ada lagi pergerakan ini, sehingga bumi ini berjalan pincang ekosistemnya. Ya kalau keluar aja udah berbahaya, ngapain di kehidupan diperpanjang kan? Maka kiamat segera digelar. Selama masih ramai orang berjamaah di sini, mudah-mudahan kita masih ramai melihat kiamat kubro. Kalau kiamat subro kan, ya sesaat nggak ada yang bisa memastikan. Sebagai kesimpulan, gerakan sholat adalah gerakan yang teratur, ringan, proporsional, berintensitas rendah, mudah, ringan, proposal, dilakukan aman bagi segala lapis usia. Allah sudah mendesain gerakan ini mudah, ringan, nggak pakai beban yang aneh-aneh, nggak ada gerakan kayang, nggak ada gerakan salto, nggak ada split kayak pendek nih. Wah, celaka juga kalau Allah suruh perintahkan Allahu Akbar gitu, habis gitu. Mungkin bubar orang, nggak ada yang mau sholat ya. Nggak ada gerakan yang aneh-aneh. Jadi gerakan itu adalah gerak fisiologis yang mengikuti format anatomi yang dilakukan secara rutin, repetitif, berkelanjutan sepanjang hidup kita. Rutinitas dan interval itulah yang memelihara tubuh kita, otot, tulang, pembuluh darah, jantung, limfa, hormon, sampai menurunkan stres mental. Maka ketika seorang bersolat, hatinya berzikir, otaknya berpikir, badannya jungkir-jungkir. Seorang musolli, ahli sholat, adalah seorang ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar yang memiliki kualitas good heart, good head, dan good hand. Saya mau menutup ini dengan quotes oleh Koh Stephen almarhum. Tahu Koh Stephen? Koh Stephen tahu? Stephen Indrawibowo. Dia meninggal kalau nggak salah tahun lalu ya. Tahun lalu setelah sholat isya dia meninggal. Pendiri Mualaf Center Indonesia. Lihat soal kualitas seorang mualaf ya. Nggak ada yang mesti diburu-buruin dalam hidup. Satu hal yang mesti diburu-buruin ya sholat doang. Karena kita hidup cuma nungguin mati, dan kerja cuma nungguin waktu sholat. Cemburu gak ya sama buat sini? Orang yang menjalani hidupnya dengan serius, bersungguh-sungguh dalam mematuhi syariat Allah, gak seperti kita loh, punya privilege lahir
sebagai muslim, mak seling di depan mata udah ada Al-Quran. Ini orang yang harus dibully, harus diisolasi, dimusuhi oleh lingkungan yang selama dia dibesarkan, diusir dia. Dia punya quote seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya, Al-Fakir mohon maaf dengan segala kekurangannya. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya tanyakan Pak Izar, ada diskusi nggak? Tapi saya rasa nggak ada ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa